Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fastabihul khairati ainama takunu ya'tinikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sampai detik ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput. Berbahagialah kita bahwa di penghujung bulan Ramadan itu, mendekat 1 Syawal itu, ada satu ibadah yang sangat menarik, yang sangat luar biasa, yang biasanya kita tunggu, biasanya dilaksanakan setahun sekali. Ibadah yang kita maksud adalah zakat, atau sebagian menyebutnya zakat fitri atau fitrah. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat al-fitri. Zakat fitri terdiri dari 2 kalimat yang disatukan. Yang pertama zakat, yang kedua al-fitri atau fitrah. Zakat secara etimologis dalam pendekatan gramatikal bahasa Arab dan menariknya, makna ini disyaratkan dengan tegas dalam turunan ayat-ayat Al-Quran. Juga keterangan Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau. Yang pertama, dia bisa bermakna asyudu. Asyudu berarti sesuatu yang benar. Dalam konteks ini, orang yang berzakat, dia telah menunjukkan kebenaran imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dan dirikanlah sholat, lalu tunaikanlah zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat berasal dari bentuk kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dengan membayar zakat, seseorang memiliki harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan kebaikan. Dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat yang terkumpul dikelola oleh amil zakat untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat.
yakni fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua adalah miskin, orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Kemudian yang ketiga mil, orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima adalah rihab, yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam adalah gorim, yaitu orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwanya dan raganya. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu ibnus sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang berarti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 syak kurma atau gandum atas waring muslim, baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke masjid atau Idul Fitri. Diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim. Secara umum, zakat terbagi menjadi 2 jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayar oleh setiap umat muslim, baik lelaki maupun perempuan, pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal sendiri terdiri atas uang, emas, surat, penghasilan profesi, dan lain sebagainya. Syarat-syarat zakat fitrah. Setidaknya ada 3 yang harus dipenuhi apabila seseorang ingin menunaikan zakat, yaitu beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, kemudian memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam Idul Fitri. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaata lil fitri tuhrata lis salihi milngu warros wa taqmata ila masakini famang arha qablas lati fahirok kata makbulatu wa mang adaha bangata sholati fa sodaqata minas soda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, berarti ini merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Idul Fitri, berarti itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Hadis di atas menjelaskan kewajiban zakat fitrah berupa kadar tertentu dari makanan pokok yang ditunaikan oleh tiap individu muslim yang dikeluarkan paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Kemudian untuk ketentuan zakat fitrah, seperti yang dijelaskan melalui hadis di atas, kalimat Rasulullah mewajibkan zakat fitrah menegaskan status hukum zakat fitrah, yaitu wajib ain bagi setiap individu muslim yang mampu. Kewajiban zakat fitrah ini diberlakukan untuk tiap-tiap individu muslim dan muslimah, serta anak kecil maupun dewasa. Adapun kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 1 syak atau yang nilainya setara dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya. Atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari.
Ketentuan ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan 1 syak kurma atau 1 syak gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak, orang dewasa dan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju salat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian untuk manfaat zakat fitrah. Banyak sekali manfaat yang kita dapat melalui zakat fitrah. Kalimat membersihkan orang yang berpuasa menjelaskan manfaat zakat fitrah bagi musaki atau orang yang berzakat, yaitu membersihkan ibadah puasa dari segala kekurangan dan cacat yang dihasilkan dari perkataan sia-sia, seperti dusta, ghibah, dan sebagainya. Perkataan kotor, cacian maki, seperti itu, dan perbuatan buruk yang merusak pahala ibadah puasa. Jika kesempurnaan puasa diberikan angka 100, maka bisa jadi kualitas puasa seseorang hanya mencapai 80 atau 70 atau di bawah itu. Sehingga kekurangan kualitas puasa harus ditambal dengan ibadah-ibadah sunnah seperti tilawah Al-Quran, sholat tarawih, bersedekah, dan lain sebagainya. Dan disempurnakan dengan zakat fitrah. Kalimat makanan bagi orang-orang miskin menjelaskan manfaat zakat fitrah bagi mustahik atau penerima zakat, yaitu sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari selama bulan Ramadan dan hari raya. Sehingga sepanjang pelaksanaan ibadah puasa, para mustahik memiliki makanan untuk berbuka puasa dan sahur. Dan janganlah sampai para mustahik tidak menjalankan puasa lantaran malah berkeliling dan kelelahan meminta-minta pada orang lain. Kemudian batas awal dan akhir zakat fitrah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, kalimat tersebut menjelaskan batas akhir kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Para ulama sepakat bahwa waktu utama mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbenam matahari hari berakhir Ramadan hingga terbit fajar tanggal 1 Syawal. Adapun para ulama berbeda pendapat tentang batas mengeluarkan zakat fitrah. Dalam kitab Al-Majmu' syarah karangan Imam An-Nawawi juz 6 halaman 87-88 menjelaskan 3 pendapat tentang hukum menyelenggarakan zakat fitrah. Pendapat pertama, boleh membayarkan zakat fitrah di semua waktu dari hari pertama bulan Ramadan, namun tidak boleh bila dilakukan sebelum Ramadan. Pendapat ini menurut Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Mughni, Imam Syafi'i mengatakan bahwa alasan mewajibkan zakat fitrah adalah puasa dan Idul Fitri. Maka jika terdapat salah satu dari kedua alasan tersebut, maka boleh disegerakan. Seperti zakat mal, jika telah memenuhi nisab, boleh disegerakan tanpa menunggu haul. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ini berarti maksud dari hadis di atas yaitu zakat yang dikeluarkan berguna untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di sisinya serta dijauhkan dari hal-hal yang menggugurkan amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.